Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anjana Farming. Nah teman-teman, di pagi hari ini ya, saya lagi di lahan cabai ya, dan lahan jagung ya, yang biasa disebut tumpang sari jagung ya. Tanam cabai tumpang sari jagung, bisa panen jagung, bisa panen cabai ya, itu teman-teman. Nah teman-teman, ini kemarin sudah ada jagungnya ya, sudah dipanen jagungnya itu. Terus ini jagung yang kedua, karena sudah saya tanami cabai ya, cabainya sudah mulai pertumbuhannya sudah bagus ya, sudah tinggi. Jadi tumpang sarinya lebih saya jarangkan ya, jaraknya ini teman-teman. Kemarin agak berdekatan, sekarang saya renggangkan ya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, saya tanam jagung dan tanam cabai ini dengan tumpang sari ya, sistemnya jajar legowo. Jadi ada yang larikan ya, itu yang sempit, ada yang lebar ya, seperti itu. Enaknya jajar legowo, bisa untuk tanam cabai itu bagus. Kita tanam cabainya di yang larian yang lebar teman-teman. Nah teman-teman, kita fokus lagi ya ke tema. Pada hari ini saya berfokus pada fase ya teman-teman, di fase antara fase pertama yaitu vegetatif ya, fase vegetatif, dan kedua fase generatif. Fase vegetatif itu yang dinamakan fase dari 0 hari sampai muncul kelopak bunga. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini namanya sudah berubah di fase generatif teman-teman, tapi masih belum sempurna, masih ya baru permulaan ke generatif teman-teman. Nah yang sulitnya itu kita memberikan nutrisi atau memupuknya teman-teman, karena pupuk di fase vegetatif dan generatif itu sangat berbeda ya. Jadi ada unsur hara yang sama, tapi harus ditambah di fase generatif teman-teman. Nah contohnya di fase vegetatif teman-teman, di fase vegetatif itu tanaman itu kebanyakan kebutuhan nutrisinya itu ya nitrogen paling banyak ya, terus fosfor juga, kalium juga, dan beberapa unsur hara mikro ya. Tapi unsur hara makro ya, jadi nitrogen, fosfor, kalium itu ada keseimbangan teman-teman. Jadi ketika fase vegetatif nitrogen lebih banyak, misalnya perbandingannya nitrogen itu 40% ya,
terus fosfornya 30%, kaliumnya 30%. Nah, itu di fase contoh di fase vegetatif, teman-teman. Nah, kalau di fase generatif, teman-teman, kalau di fase generatif itu teman-teman bisa menyeimbangkan, yaitu nitrogennya dikurangi, ya, nitrogennya dikurangi, yaitu bisa cuma 20%, ya. Kalium nya itu lebih tinggi, ya teman-teman, misalnya 40% atau sampai 50%, ya. Dan fosfornya juga agak lebih tinggi, karena di fase generatif itu banyak membutuhkan kalium, ya teman-teman, untuk buah. Dan juga fosfor sendiri itu fungsinya adalah menguatkan akar, dan kalium sendiri fungsinya adalah untuk mencegah kerontokan pada kelopak bunga, teman-teman. Terus juga bisa memperbanyak buah. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau bagaimana kalau unsur hara makro itu diseimbangkan sejak vegetatif sampai generatif, bagus saja, tapi ada unsur hara yang tidak diserap, teman-teman. Ada unsur hara yang terbuang percuma, teman-teman, ya. Nah, pupuk-pupuk yang bisa digunakan, teman-teman, pupuk-pupuk yang bisa digunakan di fase-fase yang tadi, ya. Kalau pupuk NPK itu ada yang pupuk 15-15, ya, merah juga bisa. Ada pupuk mutiara juga, teman-teman, pupuk mutiara. Nah, pupuk mutiara itu warnanya biru, teman-teman. Itu 16 unsur hara, nitrogennya 16, dan fosfornya, nitrogennya 16, fosfornya juga 16, kaliumnya juga 16. Jadi seimbang. Yang 15 tadi yang merah juga seimbang. Boleh direkomendasikan untuk di usia vegetatif dan generatif, teman-teman. Tapi juga harus didampingi, ya, diimbangi dengan pupuk-pupuk yang kaliumnya tinggi, teman-teman, dan juga mempunyai beberapa unsur hara mikro, teman-teman, seperti mangan, ya, seng, ya, boron, apa aja itu banyak, itu biasanya terdapat di pupuk-pupuk pupuk yang dilarutkan di air, teman-teman, pupuk yang dispraykan melalui fotosintesis, teman-teman. Nah, salah satu contoh pupuk yang dispray, ya, sudah pernah saya buat video, teman-teman. Ada pupuk yang namanya gandasil, ya, teman-teman. Itu adalah pupuk bisa untuk didapur, ya, dikocor bisa, tapi kebanyakan teman-teman itu pupuk gandasil digunakan untuk penyemprotan di fotosintesis, ya, teman-teman. Untuk fotosintesis, jadi disemprotkan di daun agar terserap oleh daun, ya, dan berfotosintesis. Jadi bisa dimasak langsung, ya, oleh tumbuhan melalui fotosintesis, ya, teman-teman. Itu adalah pupuk yang tadi gandasil. Itu gandasil yang pertama, ada fase pertama, teman-teman. Fase pertama itu ada fase itu vegetatif, itu ada
kayak ganda hasilnya namanya ganda hasil D ya. Ganda hasil D itu warnanya hijau teman-teman, dan di fase generatif itu ada ganda hasil B teman-teman, ada ganda hasil B. Nah, ganda hasil B itu ya tadi fungsinya adalah untuk pemupukan di fase generatif ya teman-teman. Itu banyak sekali unsur haranya yang bisa meningkatkan produksi bunga buah ya teman-teman. Terus juga bisa mencegah kerontokan teman-teman. Unsur haranya unsur makro juga ada, unsur mikronya juga banyak teman-teman, tapi keseimbangannya itu berbeda teman-teman. Nah teman-teman, ini contohnya, ini di fase generatif yang sudah masuk jauh ya teman-teman, karena sudah ada yang berbuah itu teman-teman. Nah seperti ini ya, seharusnya sudah disemprot atau dispray pakai ganda hasil tadi ya, biar untuk kerontokan ya, terus memperbanyak lagi kelopak bunga ya, itu sangat penting teman-teman. Dan juga jangan lupa di usia-usia seperti ini, di usia vegetatif menjelang generatif itu penting juga dicampur dengan insektisida ya teman-teman. Jadi biar hama-hama bisa terkendali teman-teman, seperti itu. Nah untuk video kali ini teman-teman ya sementara ini dulu ya, kita sharing-sharing, nantikan untuk video-video selanjutnya ya di Anjana Farming ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman petani semua. Semoga harga juga stabil ya, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, karena nanti kalau terlalu mahal tidak yang beli juga susah ya teman-teman. Terus nanti kalau terlalu murah ya petaninya yang susah ya teman-teman. Ya ada keseimbangan lah, ada kestabilan seperti itu ya teman-teman. Semoga saja ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.